Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sehat, dalam sejahtera bagi kita semua. Pada kuliah petang hari ini kita akan bahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, yang mana kita akan fokus pada implikasi hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 terhadap praktek ketatanegaraan. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian, kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 itu ada di sana tanda bintang 1, bintang 2, 3 dan 4. Itu pertanda bahwa bintang 1 itu bahwa Undang-Undang Dasar tersebut sudah dilakukan amandemen pertama. Bintang 2 berarti telah dilakukan amandemen kedua. Bintang 3 dan 4 berarti kan Undang-Undang Dasar tersebut sudah dilakukan amandemen ketiga dan keempat. Itu ada tanda bintangnya, itu pertanda bahwa amandemen dilakukan pertama, kedua, dan 3 dan 4. Nah, sekarang sedang direncanakan untuk amandemen kelima. Nah, apa implikasi amandemen Undang-Undang Dasar 45 tersebut? Yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu dari penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik untuk mengubah paradigma menjadi dari sentralistik. Jadi sekarang ini penyelenggaraan pemerintahan yang ada dalam hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah desentralisasi. Ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu pada saat Orde Baru itu sentralistik. Pokoknya apa kata pemerintah pusat, apa kata presiden, langsung dilaksanakan di tingkat daerah, bahkan di desa. Makanya pada saat itu terkenal dengan instruksi presiden, menurut petunjuk Bapak Presiden. Pada saat itu Menteri Penerangan Harmoko yang sangat terkenal itu selalu mengatakan atas petunjuk Bapak Presiden. Gitu. Jadi apapun kata presiden itu harus dilaksanakan. Ini karena sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik, yang top down. Jadi apa kata presiden langsung dilaksanakan di daerah. Ini berbeda dengan era desentralisasi saat ini. Bahkan sangat jauh berbeda. Umpama praktek penyelenggaraan sekarang ini, pemerintahan sekarang ini, misalnya untuk tata kota Surabaya, pemerintah pusat itu sebenarnya menginginkan agar di Surabaya itu ada tol tengah kota. Tetapi karena wali kota Surabaya dan DPR di Surabaya kompak menolak tol tengah kota, maka keinginan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk pembangunan tol tengah kota tersebut tidak terlaksana. Alasannya apa pemerintah kota kok menolak adanya tol tengah kota? Katanya sih merusak lingkungan. Karena pohon-pohon besar yang ada di tengah kota Surabaya yang menampakkan kota Surabaya sebagai kota yang hijau, kota yang rimbun dan ramah lingkungan akan sirna, akan menjadi hutan beton seperti di Jakarta, seperti di Singapura yang kelihatan beton-betonnya saja, hijaunya tidak kelihatan, tidak nampak. Nah,
Makanya alternatifnya apa? Setelah menolak adanya tol tengah kota, alternatifnya adalah pembangunan. Ada di sisi timur itu ada MER, ada juga JLT, jalur lingkar timur. Di barat ada JLB, jalur lintas barat. Terus adanya kalau di tengah kotanya di Jalan Ayani itu ada jalan tambahan di sisi kiri dan kanan, sehingga menjadi lebar untuk menghindari kemacetan. Itu sebuah solusi alternatif tidak dibangunnya tol tengah kota. Nah, berikutnya adalah demokratisasi untuk mengubah paradigma otoritarian. Nah, sekarang ini pemerintah dituntut untuk lebih demokratis. Kalau dari sisi demokratisasi ini, negara kita menjadi negara yang paling demokratis di dunia. Karena apa? Karena pemilihan umum ini benar-benar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. One man one vote. Ini berbeda dengan pemilu di Amerika. Kalau pemilu di Amerika, suara pemilih ini nilainya tidak sebesar di Indonesia. Karena begitu suara tersebut kalah di tingkat distrik, di tingkat negara bagian, tidak diperhitungkan di pusat. Ini berbeda dengan kita. Satu suara ini sangat berpengaruh. Soalnya tidak mengenal suara hangus di sini. Pokoknya total dihitung berapa, itu yang menentukan menang kalahnya seorang calon presiden atau anggota DPR. Nah, ini apalagi kalau dari sisi transparansi, keterbukaan informasi. Menurut ahli, Indonesia ini dengan adanya undang-undang informasi, keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ini Indonesia menjadi negara yang paling transparan di dunia. Ini tidak boleh kita sembunyi-sembunyikan informasi. Makanya ada lembaga yang namanya Komisi Informasi yang menyelesaikan sengketa informasi. Yaitu Komisi Informasi itu ada di provinsi dan ada di Jakarta. Jadi pusat daerah itu punya Komisi Informasi. Masing-masing OPD, tidak hanya OPD di tingkat daerah, tetapi tingkat desa dan kelurahan itu harus punya yang namanya pejabat pengelola informasi. Itu jadi kalau kita menganggap bahwa kita harus mendapatkan informasi tersebut, dan kalau seorang kepala desa atau kepala OPD atau kepala daerah menganggap bahwa itu adalah informasi yang dirahasiakan, maka kita dapat mengajukan permintaan resmi yang ditujukan kepada pejabat pengelola informasi daerah. Nanti ditetapkan di sana. Itu informasi itu dapat diberikan dalam arti informasi publik atau memang informasi yang tidak dapat diberikan, yaitu informasi yang dirahasiakan atau private information, yang hanya orang yang terkait saja yang dapat mengaksesnya. Nah, untuk menyelesaikan itu, kalau kita keberatan terhadap keputusan seorang pejabat tersebut, maka kita dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi yang di Jawa Timur, itu di utaranya di sekitar Terminal Bungurasi itu. Jadi di Waru itu kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Nah, berikutnya ada pluralistik untuk mengubah paradigma uniformitas yang integralistik.
maksudnya adalah pluralistik itu kemajemukan. Jadi kalau dulu tidak ada, pemerintah itu memahami kemajemukan bangsa, maka sekarang ini kita sudah waktunya untuk lebih mengenal dan memahami pluralistik di dalam membangun negara. Dampaknya apa? Kalau zaman dulu yang daerah yang maju itu kelihatan hanya di Pulau Jawa saja, karena pembangunan tersentral di Jawa. Kita kurang memahami masyarakat luar Jawa, terutama Papua sana, sehingga Papua tersebut walaupun mereka punya sumber daya alam yang sangat luar biasa besarnya, jadi kontribusinya untuk pendapatan negara itu sangat besar, tetapi pembangunannya terbelakang. Kita tidak perhatikan itu karena di sana ada jalan raya itu susah kita temukan. Jadi kalau dulu untuk melintas dari satu kota ke kota lain itu kita harus naik pesawat karena tidak ada akses jalan raya antar kota, antar provinsi, itu tidak ada. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya harga semen dulu sampai berjuta-juta. Karena apa? Ya semen pabriknya di Jawa atau di Sumatera atau di Sulawesi yang ada pabrik semen. Kemudian untuk mengangkut ke sana kan harus pakai pesawat. Ya kalau di lautan kita pakai kapal laut yang sangat murah, tetapi kalau di daratan yang menerobos hutan satu-satunya jalan itu pakai pesawat, sehingga apa, harga semen kalau di sini hanya puluhan ribu, di sana bisa ratusan ribu. Begitu juga harga bensin, harga bahan bakar. Kalau karena diangkut oleh pesawat kecil-kecil itu, maka akan sangat mahal sekali harganya. Jadi dengan adanya kondisi tersebut, maka keterbelakangan pembangunan di daerah-daerah pelosok seperti Papua itu sangat terlihat, sangat nampak sekali. Nah, ini karena kita tidak mengedepankan pluralisme ini, kesenjangan, ada kesenjangan sosial sehingga yang diakibatkan ini juga gitu. Dulu kalau saya singgung dari sisi keagamaan, karena kita itu uniformitas, hanya memahami suku-suku tertentu, hanya memahami kepentingan agama-agama tertentu. Makanya kalau kita lihat dari kacamata ini, prakteknya sampai sekarang ini orang kalau mau mendirikan gereja itu sangat sulit karena harus punya izin dan lain sebagainya, harus punya IMB dan lain sebagainya. Tetapi kalau mendirikan masjid dan musola itu sangat gampang, bahkan tidak perlu izin, asal mendirikan gitu saja langsung boleh. Nah, dampaknya apa sekarang? Dampaknya adalah kebisingan di mana-mana, terutama pada saat waktu azan itu bersautan dari masjid satu ke yang lain. Iya, kalau waktunya bersamaan sih nggak apa-apa, tepat waktu semua. Tapi kalau ada yang mulur bahkan sampai setengah jam, itu kan sangat mengganggu sekali. Jadi panggilan adzan bukan lagi sebagai penanda waktu dan panggilan sholat, tetapi ya mereka akan mengganggu ketenangan masyarakat di dalam beraktivitas. Ya, ini karena kita kurang memahami pluralisme ini. Makanya dulu Gus Dur menciptakan istilah SARA. SARA itu terdiri dari S suku, A agama, ras, R itu ras dan antar golongan. Ras itu warna kulit.
Antar golongan itu antar golongan organisasi. Itu jadi SARA ini suatu kemajemukan masyarakat yang harus dipahami terutama oleh penyelenggara negara. Jadi mereka itu adanya itu merupakan suatu keniscayaan yang harus dihargai, harus dihormati. Nah, makanya pada saat Presiden Gus Dur menjabat, yang disentuh pertama kali ini adalah pluralistik ini. Makanya ada agama yang tadinya tidak diresmikan karena hanya dianut oleh ras tertentu, golongan tertentu, yaitu golongan Tionghoa. Makanya oleh Gus Dur diresmikanlah mereka menjadi agama. Nah, agama Konghucu. Nah, dampaknya ternyata ada dampak negatif karena mereka lebih dekat ke golongan Kristen. Maka ada satu pendapat pendeta, pada dasarnya kalau orang Katolik atau Kristen itu tidak ada sebenarnya mayatnya yang dikremasi. Dikremasi itu diadakan upacara pengabuan atau pembakaran, tetapi ajaran Katolik atau Kristen itu sebenarnya ya sama seperti agama samawi yang lain seperti Islam dan Yahudi, yaitu dikebumikan, dimakamkan, dikubur itu. Tetapi karena pengaruh Konghucu, karena mereka tidak dapat menulis di KTP-nya itu agama Konghucu, dipaksa memilih agama, akhirnya memilih agama Katolik atau ada yang Kristen juga. Kristen ini Kristen Protestan maksudnya. Nah, itu. Jadi mereka karena uniformitas agama itu dibatasi hanya 5 dulu. Nah, sekarang kan ada 6, bahkan sekarang ada yang umat lagi yang mengajukan agama baru, aliran kepercayaan. Tapi karena aliran kepercayaan ini banyak sekali macamnya, ada Dharma Gandul dan lain sebagainya. Itu mereka itu dalam kehidupan sehari-harinya di KTP-nya tercatat agama Islam. Padahal dalam kesehariannya, ibadah kesehariannya mereka tidak pernah beribadah ke masjid. Bahkan ada yang beribadah ke masjid itu hanya setahun sekali pada saat hari raya. Kalau kita ke desa-desa mungkin bisa menemui penganut kepercayaan yang mengaku beragama Islam ini. Mereka terpaksa mengaku beragama Islam karena ya tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Nah, berikutnya adalah partisipatif untuk mengubah paradigma state oriented. Jadi sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Partisipasi itu dimulai sejak kapan? Partisipasi itu dimulai sejak pembentukan lembaga negara atau untuk mengisi struktur ketatanegaraan itu. Misalnya melalui pemilihan umum untuk mengisi jabatan presiden, untuk mengisi jabatan anggota DPR. Itu mulainya adalah sejak pemilihan umum langsung dilakukan pemilihan secara umum oleh masyarakat, one man one vote tadi itu. Nah, itu partisipasi. Nah, sekarang ternyata partisipasi untuk pembangunan itu, untuk penyelenggaraan pemerintahan itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Tetapi pada saat anggota dewan itu menjabat dan menetapkan sebuah undang-undang, mereka juga harus membuka mata lebar-lebar, harus membuka telinga selebar-lebarnya
untuk menangkap aspirasi masyarakat. Itu. Partai politik juga gitu, mereka sebagai rumah aspirasi yang menaungi anggota dewan yang sedang menjabat itu juga harus kontrol. Nah, ini masyarakat itu tidak menghendaki adanya undang-undang ini. Kamu harus perhatikan itu. Kalau kamu tidak perhatikan itu, kalau itu bertentangan dengan aspirasi masyarakat, nanti pemilu mendatang kita tidak akan dipilih. Itu. Seperti sekarang yang lagi tren undang-undang apa? HIP atau apa itu? Ideologi undang-undang ideologi Pancasila itu kan banyak sekali golongan masyarakat yang tidak menghendaki. Kalau dipaksakan ya nanti pasti partai yang bersangkutan tidak akan banyak yang milih. Itu sebuah konsekuensi demokrasi. Jadi partisipasi masyarakat itu tidak hanya pada saat pemilihan umum, tetapi pada saat mereka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif dan lain sebagainya, mereka juga harus tetap dikontrol. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah harus dilakukan evaluasi oleh masyarakat, ya dengan cara pelaporan ke lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM dan lain sebagainya. Laporan-laporan itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan negara. Nah, demikian untuk sesi pertama kuliah malam hari ini saya tutup. Nanti saya lanjutkan pada sesi kedua.